Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Anissa Nindya Larasati dengan NIM 2283-2051 dari jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Elektro, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mengajak kalian semua tentang pentingnya menerapkan K3 di lingkungan laboratorium. Nah, kenapa sih kita harus selalu menerapkan K3 pada saat di lingkungan laboratorium? Karena pada saat di laboratorium, banyak sekali bahan-bahan beracun yang apabila masuk ke dalam tubuh akan memiliki efek yang sangat bersifat akut. Misalnya, efek jangka pendek seperti sakit kepala, mual, dan hilangnya kesadaran. Dan untuk efek jangka panjang seperti gangguan hati, kerusakan ginjal, kanker, dan paru-paru kronis. Dan pada saat di laboratorium, kita akan dapat menjumpai alat-alat yang mempunyai tegangan tinggi yang dapat mengakibatkan tubuh tersetrum atau bisa menyebabkan ledakan kecil dan korsleting listrik akibat tegangan tinggi yang disebabkan karena kurangnya kita saat memakai alat-alat tersebut atau kurangnya hati-hati. Nah, dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan telah mengamanatkan antara lain setiap tempat kerja harus melaksanakan upaya kesehatan kerja agar tidak terjadi gangguan kesehatan pada pekerja, keluarga, masyarakat, dan lingkungan di sekitarnya. Keamanan laboratorium merupakan hal yang penting sebagai upaya keselamatan dalam melaksanakan pemeriksaan atau praktikum di laboratorium dengan tujuan melindungi pekerja atau praktikan dan orang di sekitarnya dari resiko terkena gangguan kesehatan yang ditimbulkan laboratorium. Salah satu sumber bahaya yang terdapat pada laboratorium adalah adanya aliran listrik seperti yang saya sebutkan tadi. Penggunaan peralatan dengan daya yang besar akan memberikan kemungkinan-kemungkinan untuk terjadinya kecelakaan kerja. Beberapa faktor yang harus diperhatikan oleh kalian atau saya sendiri diantaranya. Yang pertama, pemakaian safety switch yang dapat memutus arus listrik jika penggunaannya melebihi limit atau batas yang ditetapkan oleh alat. Yang kedua, improvisasi terhadap peralatan listrik harus diperhatikan standar keamanan dari peralatan. Yang ketiga, penggunaan peralatan yang sesuai dengan kondisi kerja sangat diperlukan untuk menghindari kecelakaan kerja. Yang keempat, berhati-hati dengan air. Jangan pernah meninggalkan pekerjaan yang memungkinkan peralatan listrik jatuh atau bersinggung dengan air. Begitu juga dengan semburan air yang langsung berinteraksi dengan peralatan listrik. Yang kelima, berhati-hati dalam membangun atau mereparasi peralatan listrik agar tidak membahayakan pengguna yang lain dengan cara memberikan keterangan tentang spesifikasi peralatan yang telah direparasi. Yang keenam, pertimbangan bahwa bahan kimia dapat merusak peralatan listrik maupun isolator sebagai pengaman arus listrik. Sifat korosi bahan kimia dapat menyebabkan kerusakan pada komponen listrik. Yang ketujuh, perhatikan instalasi listrik jika bekerja pada atmosfer yang mudah meledak, misalnya pada lemari asam yang digunakan untuk pengendalian gas yang mudah. Tujuan dari adanya K3 yaitu yang pertama, melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Yang kedua, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Yang keempat, agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-baiknya, selektif mungkin. Yang kelima, agar terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atas kondisi kerja. Yang keenam, agar setiap pegawai merasa aman dan terlindungi dalam bekerja. Alat pelindung yang harus dipakai selama di dalam laboratorium yaitu yang pertama, jas laboratorium atau lab coat, berfungsi melindungi badan dari percikan bahan kimia berbahaya.
Jenisnya ada dua, yaitu jas lab sekali pakai dan jas lab berkali-kali pakai. Jas lab sekali pakai umumnya digunakan di laboratorium biologi dan hewan, sementara jas lab berkali-kali pakai digunakan di laboratorium kimia. Clear safety glass merupakan kacamata keselamatan biasa yang digunakan untuk melindungi mata dari percikan larutan kimia atau debu. Yang ketiga, sepatu yang digunakan adalah sepatu keselamatan yang tahan api dan tekanan tertentu. Dan yang keempat, pelindung muka atau face shield digunakan untuk melindungi muka dari panas api dan percikan material panas. Alat ini biasa digunakan saat mengambil alat laboratorium yang dipanaskan di tanur suhu tinggi, melebur sampel tanah di alat peleburan skala lab. Yang kelima, bahan kimia atau reaksi kimia yang dihasilkan biasa mengeluarkan gas berbahaya. Oleh karena itu, masker gas sangat cocok digunakan sehingga gas berbahaya tersebut tidak terhirup. Dan yang keenam, kaos tangan atau glove digunakan untuk melindungi tangan dari cacaran larutan kimia yang bisa membuat kulit gatal atau melepuh. Macam-macam kaos tangan yang digunakan di lab biasanya terbuat dari karet alam, nitril, dan neoprena. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.